Yuk, selamat siang teman-teman. Ini kebetulan video saya rekam di tanggal 13 Mei 2024. Sudah mau menjelang sore ya, sudah jam 2 lewat 46 sore sih sebenarnya. Tapi kali ini nggak apa-apa, walaupun kategorinya udah kesorean, cuman ini kan memang temanya hari ini itu adalah analisa mingguan. Jadi kita mau coba analisa market kira-kira seminggu ke depan tuh mau kemana gitu. Kali ini kita fokus bicara teknikal ya, tidak ada fundamental di sini. Kita hanya fokus ke teknikal saja. Karena ini mingguan, kita coba ke weekly ya. Nah ini di chart weekly itu, nah ini posisinya. Ada pergerakan di beberapa minggu terakhir yang cenderung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sekitar 1,5 bulan ya, itu cenderung turun, naik, turun, naik. Nah, ini turun lagi. Nah, minggu lalu itu market bergerak turun dengan shadow yang lumayan panjang ya. Untuk high-nya ada di sekitaran 1,2594 untuk pound sterling, sementara untuk low-nya ada di 1,24456. Bodinya kecil ya. Bodinya itu hanya sekitar 70-an pip di minggu lalu itu. Bukan ya, malah bukan ya, sekitar 20-an pip aja ya malahan ya. Sorry. Coba indikatornya itu mengatakan ya sekitar 20-an pip lah, cuman kecil ya. Nah, yang menarik perhatian bagi saya sekarang ini posisinya adalah si shadow low itu mampu melewati shadow low di minggu sebelumnya. Nah, di sini. Ini yang menarik bagi saya. Kalau yang di high-nya kan justru cenderung menurun, dan ini sekarang cenderung menurun. Nah, saya pribadi berpendapat secara teknikal GU ya, kita lebih enak nyebutnya GU ya. GU untuk minggu ini cenderung akan bergerak bearish. Secara teknikal untuk pound sterling yang berpasangan dengan USD akan bergerak cenderung turun. Lalu kita coba ke daily. Nah, ini daily-nya. Nah, daily di hari Jumat lalu juga setelah lumayan apa istilahnya ya, lumayan pergerakan yang cukup lumayan yang terjadi di hari Kamis itu, di hari Jumatnya justru cenderung sideways. Jadi ketika open dan close-nya itu membentuk doji candle. Nah, menariknya begini. Nah, cuman kalau sekilas saya perhatikan dari kiri ke kanan, situasi chart itu cenderung harga bergerak turun. Nah, masih sama. Kalau tadi di weekly kita melihatnya sedang dalam tren penurunan, di daily pun sedang dalam tren yang penurun. Jadi klop ya antara weekly dan daily ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika benar, nah itu, jika benar harga akan bergerak turun, kemana tujuannya gitu kan? Kita coba ke daily saja ya. Nah, ini mungkin ini kalau kita mau entry sell, mungkin kita bisa sell sekarang atau cari TF yang lebih kecil karena kemungkinan harga akan koreksi ke atas dulu lalu lanjut turun gitu. Tapi pada prinsipnya adalah 1,2542 ini mungkin akan jadi area stop loss, area penentuan harga akan lanjut ke penurunannya atau justru akan berbalik naik ke atas. Nah, target bearish pound sterling itu ada di, mungkin target pertamanya ada di 25012, lalu akan lanjut target berikutnya mungkin ada di 1,24462 atau bahkan bisa mencapai, ini ada support terdekat lagi. Ini menurut saya support ini karena ada candle yang ada shadownya, ini mungkin ini juga sebagai area support 1,24225 atau bahkan mungkin bisa ke sini. Nah, mungkin seperti itu. Kira-kira ya, kira-kira akan seperti itu. Nah,
Eh, jadi kesimpulannya kalau berdasarkan teknikal untuk market di minggu ini, untuk pair GBP USD kemungkinan harga akan bergerak turun. Lalu kapan idealnya kita buy jika ternyata harga naik? Nah, areal ideal buy kita adalah andai si doji candle ini, closing dari candle ini mampu melewati high doji, mampu breakout di atas 1,25411. Nah, mungkin itu. Nah, kalau ke sini mungkin kita bisa nge-buy dengan target area mungkin di areal ini 1,25698, lalu ada high berikutnya ada di 1,25948, atau bahkan mengejar resisten berikutnya itu ada di kisaran harga 1,26335. Nah, seperti itu. Jadi analisa itu tetap harus pakai dua arah ya. Jadi jika dia turun kita tarik sini, tapi jika ternyata market direspon bullish, kita akan entry di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Kalau sell kita stop loss kita di high terdekat, kalau buy kita stop loss kita di low terdekat. Kita turun lagi. Nah, turun lagi ya. Nah, di sini. Di sini ada barisan candle up yang akhirnya direspon bearish, yang akhirnya membentuk bearish engulfing. Nah, sempat naik koreksi tapi akhirnya turun lagi. Nah, ini naik, apakah pertanyaannya gini, di kondisi yang naik ini apakah ini adalah koreksi yang akan membawa GU akan kembali turun? Kita coba kalau pakai retracement ya. Nah, harga sudah terkoreksi sebesar 50% ya, sini ya naiknya nih. Ini hari Kamis nih kalau nggak salah. Di hari Kamis naik, lalu hari Kamis dan Jumat ini. Nah, ini. Jadi ada kemungkinan si pound sterling akan kembali turun. Lalu seperti biasa saya gunakan ekspansi. Itu biasanya saya gunakan ekspansi ini untuk memperkirakan kira-kira target harga akan bergerak kemana gitu. Nah, mungkin harga, tidak ada level harga yang 1,8 ya. Kita kasih harga dulu biar enak ya, biar terlihat levelnya di berapa ya. Nah, mungkin tujuannya ada di sekitar 1,24243 atau 1,23523. Nah, mungkin di area ini, nih. Kita coba ya. Kita kasih horizontal line. Ini kan akan jadi area support, lalu nih. Nah, di area ini. Jadi sesederhana situ aja gitu loh. Kalau teknik trading saya, analisa yang saya gunakan itu sederhana itu aja. Itu secara teknikal karena ada beberapa hal yang alasan yang akhirnya saya tidak bahas fundamental. Kita fokus di teknikal saja karena juga fundamental itu terkadang kalau di fundamental itu kita bingung gitu loh. Ketika berita bagus kok mata uang melemah ya, ketika berita jelek kok mata uangnya menguat ya. Ada kadang-kadang kita dihadapkan oleh situasi seperti itu. Makanya biar saja, tapi mungkin kita cukup tahu poin-poinnya, kapan rilis data apa yang akan dirilis, paling gitu-gitu aja ya. Kalau kita malas ribet ya. Dan ini memang full kita menggunakan teknikal berdasarkan candlestick aja, lalu area support dan resisten paling hanya itu aja, kita pakai bantuan itu aja. Kalau ke H1 ya, nah H1 juga begitu kan. Nah, ini harga sedang didominasi oleh pergerakan yang turun, sepertinya kan begitu ya. Ini ada naik tapi turun. Nah, turunnya bahkan mampu melewati ini walaupun bukan closingnya ya. Jadi kira-kira begitu analisa market untuk 1 minggu ke depan.
tetap jadi pengamat yang baik dalam memahami pergerakan harga. Semoga kita sama-sama profit ya. Saya rasa cukup itu aja. Nanti kita jumpa lagi di analisa-analisa yang lain berikutnya. Selamat sore dan bye-bye.